Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati wa khalaqal jibala wal bihara wal hayawanati wal jamadat wa anzala minas samaa'i ma'an fi khasbatin wa barakat. Fasyukru lahu bima tatimmu bi ni'mati shalihat. Wa salli wa sallim ala man anzalta lahu khatimar risalat Sayyidina wa maulana Muhammadin ballaghar risalata wa addal amanat Sahibal hawdi wal karamati wa adami syafa'at wa al ali wal ashabi wal fadli wat tuqa wal khairat. Qala wa ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fi makathirun minan nas as-sihat wal faragh. Amma ba'du. Hadirin hadirat, ikhwati wa akhwat rahimakumullah, segenap mahasantri mahasantriwati Pondok Pesantren Tanwirul Fikr Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kami akan menyampaikan untuk launching perdana dirosah Tanwirul Fikr. Seperti biasa, setiap awal materi, setiap awal perjumpaan dirosah di pesantren Tanwirul Fikr awal semester, saya selalu menyampaikan di materi tahsin untuk motivasi awal. Pagi ini saya akan menyampaikan motivasi tentang sebuah tema, nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita adalah du'atun, para dai, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Ayolah ikhwah wa akhwat rahimakumullah, kalau kita bicara mengenai dakwah ini adalah sebuah kebutuhan kita. Dakwah ini adalah sesuatu yang menjadikan umat ini atau peradaban Islam ini menjadi tumbuh dan berkembang. Islam tanpa dakwah itu akan mati. Oleh karena itu, kalau dalam agama yang lain, misalkan dalam agama Kristen misalkan, mereka menyuruh kepada seluruh pemeluknya untuk mengajak seluruh umat manusia kepada agama mereka. Tentu Islam juga sama. Islam meminta kita menjadi seorang dai. Maka tadi temanya adalah nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita ini adalah seorang dai sebelum segala sesuatu. Artinya apa? Sebelum kita melakukan apapun di dunia ini, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah seorang dai, seorang yang memang tugas kita mengajak kebaikan. Ikhwati wa akhwat rahimakumullah, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah tentang keutamaan dakwah. Apa saja keutamaan dakwah? Kenapa Islam menyuruh kita untuk berdakwah? Yang pertama adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-Quran mengatakan dalam surah Ali Imran, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dengan catatan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat ini tidak didapatkan dari warisan, tidak didapatkan hadiah cuma-cuma, tidak didapatkan melalui seorang yang berleha-leha, tetapi dengan catatan satu, dengan amar ma'ruf, yang kedua dengan nahi mungkar, dan yang ketiga dengan keimanan. Itu yang pertama, yaitu keutamaan dakwah menjadikan kita ini menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, as-salamatu minal adab. Dengan dakwah Allah akan memberikan kita keselamatan dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah ketika seorang di atas kapal, dan kapal itu di bawah ada air, ada dua atau beberapa lantai di kapal itu. Kalau orang yang di atas kapal mereka bisa mengambil air langsung dari luar, tinggal menjulurkan tali dan timba dan seterusnya langsung ke laut, ya. Kalau orang yang di bawah, mereka harus naik ke lantai atas kemudian baru mengambil air. Tetapi orang yang berpikiran sederhana, lah daripada kita naik ke atas,
Ngapain kita naik ke atas? Kita langsung lubangi aja tuh kapal ini, kita ambil air dari bawah. Kalau secara logika itu masuk akal. Tetapi kalau itu akan diterus-teruskan, misalkan satu kapal itu ada di lantai bawah ada 100 orang dan masing-masing melobangi lubang untuk kepentingan mengambil airnya, maka cepat atau lambat kapal akan tenggelam. Demikianlah dakwah itu, ketika seorang dia kemudian berhenti berdakwah, bisa jadi ketika dia tidak mengajak orang lain untuk kebaikan, bisa jadi ketika dia melihat kemungkaran dan dia diam saja, maka Allah akan memberikan azab kepadanya. Di dunia saja misalkan, kalau ada kemungkaran menyebar di sebuah kampung, sebuah negeri, maka Allah menurunkan azab, maka semua orang, bahkan orang-orang yang baik sekalipun, mereka juga terkena azab. Ini yang kedua. Keutamaan azab adalah selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, azab dunia, lebih-lebih azab akhirat. Yang ketiga, tamkinun fil ard. Keutamaan dakwah adalah ketika sebuah komunitas umat Islam mereka berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka kemenangan, menjadikan mereka dikuatkan menguasai dunia. Maka dalam sebuah ayat dikatakan alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, yaitu orang-orang yang ketika kami berikan kuasa mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ada saling keterkaitan antara sebuah kekuasaan yang kemudian dikuatkan dengan amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah, atau sebaliknya dakwah itu bisa menjadikan seorang muslim dalam komunitas kaum muslimin mereka diberikan tamkin, diberikan kemenangan, diberikan kejayaan. Akhwati wa akhwat rahimakumullah. Yang keempat, keutamaan dakwah adalah istijabud dakwah, yaitu terkabulnya doa. Jadi kadang banyak kaum muslimin yang mereka berdoa dan mereka menemui doa mereka tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak berintrospeksi. Mereka semestinya melihat apakah selama ini mereka sudah amar ma'ruf nahi munkar, atau mereka selama ini dia melihat setiap kemungkaran, melihat setiap ketidakadilan, melihat setiap hal yang tidak baik. Mereka harus introspeksi. Kalau seandainya selama ini mereka masih diam saja, bisa jadi mereka tidak dikabulkan doa karena mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mau berdakwah. Maka Rasul mengatakan, sungguh kalian memerintahkan hak ma'ruf dan melarang yang mungkar dan seterusnya, atau kalian tidak melakukan itu sehingga kalian berdoa kemudian doa itu tidak dikabulkan untuk kalian. Jadi salah satu di antara hal yang memudahkan terkabulnya doa adalah ketika kita ikhtiar mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain dari kemungkaran. Ini adalah sebuah ikhtiar terkabulnya doa. Yang kelima, keutamaan dakwah adalah min azmil umur, yaitu menjadi urusan yang kuat. Artinya apa? Dengan berdakwah maka segala urusan kita dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bersosial budaya, dalam berkebudayaan, dalam banyak hal dalam dimensi kehidupan kita diberikan kekuatan selama di sana ada dakwah. Dan sebaliknya, ketika semua itu tidak ada nilai-nilai dakwah, nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar, maka segala sesuatu mereka akan menjadi sia-sia dan seperti sesuatu hal yang rapuh, hal yang tidak punya kekuatan. Itu poin yang materi pertama tentang keutamaan dakwah. Kemudian materi yang kedua, daiman ma'ad dakwah, selalu bersama dakwah. Bagaimana kita memposisikan diri kita selalu bersama dakwah? Yang pertama adalah tala'i fid dakwah,
kita harus menjadi pionir-pionir dakwah. Kita harus menjadi manusia-manusia seorang muslim yang berperan dalam dakwah, bukan kader-kader muslim yang berperan dalam dakwah. Kita harus menjadi seorang muslim yang tahan banting, bukan muslim yang mudah dibanting. Kita menjadi seorang muslim yang selalu mengatakan rawe-rawe rantas malang-malang putung, bukan menjadi manusia-manusia yang selalu menjadi manusia yang selalu ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan kemudian menjadi orang-orang yang malas dan mutung, ya, bukan. Seorang dai dia akan selalu berjuang. Dia jatuh 1000 kali, dia akan bangkit 2000 kali. Dia jatuh 2000 kali, dia akan bangkit 4000 kali. Selalu 2 kali lipat tenaganya akan diusahakan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Itu seorang muslim. Yang kedua, selalu bersama dakwah artinya adalah isti'adat li muwajahati su'ubat. Selalu siap-siap untuk menghadapi rintangan dan halangan. Seorang dai dia harus punya tipikal karakter orang-orang sukses. Apa sih orang sukses itu? Sukses adalah suka, proses. Tetapi sebaliknya seorang dai yang punya karakter tipikal gagal adalah gagal gampang galau. Artinya seorang dai dia akan selalu siap menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, dan yang ketiga al-amal al-jama'i, selalu bersama dakwah. Itu artinya seorang dai dia harus selalu mengkomitmenkan diri, ia harus selalu bersama dengan jamaah dakwah. Quran mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada ucapan yang paling baik selain orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Perhatikan dalam ayat ini ada tiga karakter seorang yang punya ucapan yang terbaik. Pertama adalah mengajak kepada Allah, berdakwah. Wa amila salihah, beramal saleh. Seorang dai harus memberikan contoh beramal saleh. Seorang dai harus menjadi contoh pionir di depan hal-hal kebaikan. Jangan sampai seorang dai yang dia viral di masyarakat, dia kemudian dikenal banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, faqala innani minal muslimin, seorang dai mengatakan aku sungguh termasuk orang-orang kaum muslimin. Artinya seorang muslim, seorang dai dia harus menancapkan dalam hati dirinya dia adalah bagian kaum muslimin, dan dia bukan berdakwah secara individu. Dia berdakwah bukan untuk kemenangan pribadi, bukan untuk kemenangan ormas, bukan kemenangan partai, bukan kemenangan kelompok, tetapi setiap muslim dia berdakwah untuk kemenangan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Itu poin yang kedua, materi tentang selalu bersama. Yang terakhir, yang ketiga, wadhifatul amilina fid dakwah, tugas seorang aktivis dakwah. Pertama, seorang aktivis dakwah harus menyebarkan kebenaran. Jangan takut. Kenapa harus takut? Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang muslim kekuatan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan lemah, jangan sedih. Kalian ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang jika kalian orang yang beriman. Jadi seorang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang kedua, seorang aktivis dakwah qudwatun fin naf'i wal khair, harus menjadi contoh dan teladan dalam manfaat. Artinya seorang aktivis dakwah itu harus memberi contoh. Di depan harus jadi orang yang pertama melakukan kebaikan dan orang yang pertama juga
meninggalkan keburukan. Yang terakhir sebagai penutup untuk tausiah atau materi launching dirosah pagi ini, tauhidul ummah wa tautidul ukhuwah, yaitu seorang aktivis dakwah dia bukan merusak persatuan, tapi dia harus bagaimana menyatukan umat dan memperkuat ukhuwah. Demikian ikhwah wa akhwat, mahasantri mahasantriwati Pondok Pesantren Tanwirul Fikr, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk diberikan istiqamah dalam amal-amal kebaikan. Aku qouli hada wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.